TikTok adalah perusahaan yang sangat-sangat luar biasa ya. Zaman sekarang kita melihat semuanya kita pakai TikTok. Bahkan di Amerika akhir-akhir ini kabar terakhir bahwa Amerika mengakuisisi ya perusahaan TikTok ya sekitar 50%. Donald Trump sudah memberikan satu statementnya bahwa TikTok tetap bisa berjalan di Amerika, tetap bisa beroperasi di Amerika karena dibeli oleh atau menjadi perusahaan Amerika ya, sahamnya sekitar 50%. Kalau kita lihat keberhasilan TikTok itu karena apa sih ya? Nah, keberhasilan TikTok karena dia bisa melihat satu peluang di mana gaya tren masyarakat atau customer behavior zaman sekarang itu senang menggunakan sosial media, dan mereka juga membaca bahwa yang namanya customer selain mereka senang dan setiap hari menggunakan digital sosial media untuk upload video, foto, dan mungkin kegiatan-kegiatan mereka dalam story. Nah, mereka melihat itu jadi satu peluang. Satu sisi mereka melihat juga bahwa orang-orang yang melihat di TikTok atau di sosial media, mereka juga punya potensi untuk membeli, untuk jadi pembelian. Jadi mereka bisa beli online. Nah, TikTok juga menggunakan sarana itu, satu untuk upload foto, video, ataupun apapun yang kita akan upload konten kita di dalam TikTok, dan lalu dia juga menyediakan satu wadah, satu platform untuk bisa jual di sana dan bisa menjadi marketplace di sana. Dan itu akhirnya membuat TikTok jadi perusahaan yang sangat-sangat diminati oleh banyak masyarakat di dunia, dan akhirnya menjadi perusahaan raksasa seperti saat ini. Saya hanya ingin memberikan sharing aja singkat kepada Anda bahwa apa yang harus kita lakukan ya, ini adalah bagian kedua dari bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan bisnis kita ya, dengan kita memfokuskan kepada hal-hal penting untuk kita bisa lakukan di awal tahun 2025. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda ya, terlepas dari kita melihat beberapa perusahaan yang sangat-sangat luar biasa, pencapaian yang sangat-sangat menjadi satu benchmark buat kita, salah satunya TikTok ya, juga ada OpenAI ya, dan sebagainya. Banyak perusahaan-perusahaan di Amerika, bukan hanya di Amerika, di China dan sebagainya. Kita lihat juga perusahaan-perusahaan mobil yang masuk ke Indonesia ya, Wuling, BYD, dan juga banyak perusahaan-perusahaan mobil listrik yang masuk ke Indonesia dengan begitu gencarnya, benar-benar membuat perusahaan-perusahaan mobil otomobil yang saat ini ya mulai harus berpikir keras, harus berpikir bagaimana caranya bersaing dengan perusahaan-perusahaan China, mobil-mobil Cina yang masuk dengan teknologi yang begitu bagus, advance ya, dan juga bahannya sangat kuat. Kalau kita lihat pintunya begitu kuat ya. Ada satu pengalaman saya, satu teman saya menabrak satu mobil ya, mobil truk, tapi dia menggunakan mobil China. Saya tidak perlu sebut namanya, tapi ternyata cuma penyoknya sedikit, tapi mobil besar itu penyoknya lebih besar. Nah, ini hanya contoh kecil saja bahwa ternyata produk-produk buatan China itu saat ini sudah dengan kualitas yang jauh lebih bagus, bahkan futuristik sekali ya. Nah, ini cuma bicara masalah industri otomotif ya. Nah, kalau kita lihat berarti sekarang orang berlomba-lomba terus meningkatkan kualitas dan juga bisa memaksimalkan biaya atau memaksimalkan selling price-nya. Artinya gini, zaman sekarang customer mulai semakin lebih pintar. Dia melihat, saya kalau bayar sesuatu ya dengan investasi sekian ataupun saya harus beli dengan harga sekian, saya maunya dapatnya lebih banyak. Jadi fokus pengusaha adalah satu, kita fokus kepada benefit apa yang kita bisa berikan kepada customer, benefit. Jadi Anda mesti pikirkan sebagai customer. Jadi kalau kita berpikir sebagai pengusaha, mungkin kita nggak pikir benefit apa. Benefit adalah sebuah value yang customer lihat menjadi satu value yang dia itu dapatnya, wah saya dapatnya lebih banyak. Contoh, kalau kita jual baju ya, jual baju tuh bukan hanya fungsional, tangan panjang, tangan pendek, tapi secara value-nya, desainnya, bahannya, mungkin kalau kita bicara baju-baju khusus ya, baju pesta dan sebagainya, mungkin secara ya kerapihan dari payet-payetnya gitu kan, atau kita ada kayak misalnya desainnya begitu detail gitu kan, muncul timbul itu segala, itu semua adalah bagian dari value. Karena customer melihat itu sekarang. Jadi customer itu tidak hanya melihat dari sisi fungsional, tapi betul-betul value yang mereka dapat apa. Jadi pertama-tama fokus kepada benefit dan value-nya. Ya, seperti kalau kita minum sesuatu, ya, misal jadi minumannya jus biasa, tapi misalnya jus tomat, jus jeruk ditambah dengan apa gitu kan. Nah, value-nya apa? Benefit-nya apa? Oh, bisa meningkatkan imun, bisa mengurangi apa dan sebagainya. Itu ada value. Jadi fokus kepada benefit dan value. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang saya ingin fokuskan kepada Anda adalah fokus kepada productivity. Ya, zaman sekarang kita berbisnis fokus pada productivity. Contohnya begini, kalau saya dalam satu hari bisa mengerjakan 10 pekerjaan dibandingkan dengan orang lain yang mengerjakan satu hari bisa 20 pekerjaan, mana yang lebih produktif? Tentunya satu hari 20 pekerjaan kan. Nah, jadi orang berlomba-lomba mencari produktivitas.
Ya kalau kita lebih produktif, kita bisa lebih menyelesaikan lebih banyak hal dalam waktu yang sama, kita jauh lebih produktif. Nah, di situ kita bisa menang. Saya membantu melayani customer. Nah, dengan waktu yang sama, saya bisa melayani 50 customer. Tapi ada beberapa CS yang melayani mungkin nggak sampai 50, ya. Dengan apple to apple, ya. Artinya gini, coach, beda dong. Kalau saya kan masih diedukasinya lama nih. Kadang-kadang customer itu perlu diedukasi panjang. Jadi satu customer bisa memakan waktu sekitar 30 menit karena perlu dijelaskan ini, itu, dan sebagainya. Nah, tentunya perbandingannya harus apple to apple. Kalau benar-benar barang-barang yang cepat dan sebagainya, mungkin produktivitas pelayanan itu juga menjadi satu ukuran bagaimana customer akan mau pilih A atau B, atau pilih Anda atau yang lain, karena produktivitas juga penting. Ya, kecepatan melayani, bagaimana cara kita merespon, dan juga keefektivitasan, bagaimana cara kita menjawab. Customer nggak mau dijawab dengan terus berulang-ulang, jadi repeating gitu loh. Udah tanya, dijawab lagi, ditanya lagi, jawab lagi, customer juga berasa bingung. Ya, ada memang sih kasusnya yang memang customer juga nanya, terus kita jawab, tapi customer nanya lagi, juga ada kasusnya seperti itu. Nah, itu juga bagian dari proses untuk kita bisa lebih produktif. Bagaimana cara jawabnya, mungkin efektivitas pemilihan kata-katanya, itu juga sama-sama produktif. Jadi produktif dalam hal menjawab pertanyaan, produktif juga mengelola customer yang masuk, ya. Misalnya contoh, dalam satu bisnis, ya, customer masuk ada 10 masuk ke dalam bisnis Anda lewat WhatsApp, ya. Ada juga ada bisnis yang masuknya 200. Nah, itu bagaimana pengelolaannya? Ada yang walaupun masuknya 200 tapi dikelola manual, itu tidak produktif, ya. Itu contoh saja. Jadi produktivitas itu sangat-sangat diukur. Dan orang datang ke bisnis Anda, ya, customer datang ke bisnis Anda, lihat baju atau lihat apapun produknya, dia keluar lagi tanpa beli apa-apa. Berarti ada sesuatu hal yang kurang produktif di dalam bisnis Anda. Kenapa? Kita bayar marketing untuk bisa membuat customer datang ke bisnis Anda, tapi keluar kosong gitu, dia nggak beli apa-apa. Berarti ada sesuatu hal yang perlu ditingkatkan dalam hal produktivitas gitu kan. Atau customer beli sesuatu di perusahaan Anda atau beli apapun, tapi yang dibeli hanya produk-produk yang umum saja, yang marginnya mungkin tidak terlalu besar, yang umum-umum. Nah, padahal sebetulnya bisa diberikan satu strategi tertentu supaya bisa customer belinya lebih mahal dan mungkin dia bisa beli lebih banyak. Nah, itu berarti tidak produktif. Nah, jadi masalah kedua adalah, atau fokus kedua adalah produktivitas. Bagaimana kita bisa produktif di operation, produktif di marketing, produktif di sales, produktif di pekerjaan tim kita, kinerja hariannya, monitornya, itu semua bisa produktif seperti apa. Dengan budget yang kita alokasikan mungkin lebih berkurang. Zaman sekarang itu kita sekarang zaman banyak pilihan. Jadi kita jangan sampai fokus kepada satu sistem yang dimana kita pikir harus bayar segitu. Belum tentu. Zaman sekarang kita bisa banyak pilihan, banyak opsi, ya. Sebaiknya saran saya Anda bisa buka mata, buka telinga, dan kita explore ke beberapa fitur-fitur lain yang bisa kita bayar lebih murah atau bayarnya sama tapi dapatnya lebih banyak. Ya, baik lagi ke strategi pertama, fokus kepada benefit. Yang kedua, fokus pada productivity. Yang ketiga, fokus kepada bagaimana kita bisa memberi satu nilai tambah. Ya, satu nilai tambah. Jadi begini, tadi kan pertama kita jelaskan mengenai benefit. Yang kedua, productivity. Nilai tambah. Nilai tambah ada sesuatu yang customer merasa saya tuh mendapatnya lebih daripada apa yang saya bayar. Jadi nilai tambah ada sesuatu lah, customer bayar sekian atau customer beli itu, saya pikir dapatnya itu, tapi saya dapat lebih besar, lebih banyak. Ya mirip seperti nomor satu, tapi kita nilai tambah. Nilai tambah apa yang kita bisa berikan pada customer? Contoh, kalau di bisnis saya, ya, saya memberikan nilai tambah itu berupa saya bukan hanya memberikan training, tapi saya memberikan prakteknya. Dan saya justru membuat satu praktek itu menjadi satu nilai tambah buat customer yang ingin melatih diri, yang ingin melatih skill mereka. Saya khusus buatkan ajang itu. Ya, ada satu supermarket, sebetulnya base-nya dia supermarket, tapi dia membuat nilai tambah, dia bikin satu ruangan basket. Bayangin, ruangan basket, ya, di dalam supermarket tersebut. Dan di situ ruangan basketnya dengan, ya, memang tidak seperti tempat ruang basket seperti yang pada umumnya, tapi minimal di situ ada ring basketnya, ya. Terus ada bisa seperti main untuk main untuk setengah lapangan, ya. 3 lawan 3 masih bisa. Bayangin di dalam supermarket itu ada ruangan basket, itu nilai tambah. Jadi mama papanya sedang belanja, anaknya main basket di sana. Nah, itu namanya nilai tambah, ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang bisa Anda tingkatkan menjadi nilai tambah. Yang keempat adalah Anda harus meminimalisir budget Anda. Jadi begini, setiap Anda keluar misalnya 100.000 atau kelipatan berapa, 10.000, 100.000, 1 juta. Nah, Anda masih ukur. Jadi yang keempat adalah tes dan ukur. Ya, setiap saya keluar budget saya, mau 100.000, mau 200.000, mau 300.000, mau berapapun, misalnya kelipatan berapa, atau kelipatan 50.000, 20 segala macam, itu saya dapatnya apa? Jadi saya misalnya keluar 100.000, ya, kalau Anda beli pulsa,
Saya beli 100.000 dapatnya jelas ini. Jadi saya tahu, oh saya keluar segini dapatnya apa. Itu paling penting Anda harus tahu bagaimana cara saya mengukur ya efektivitasnya berapa. Setiap kali saya keluar investasi apapun, ukurnya apa. Jadi misalnya saya bayar karyawan ya 5 juta, bayar karyawan 10 juta. Saya dapatnya apa aja? Apa yang bisa saya ukur menjadi satu monitoring bagaimana kita bisa menilai kinerja daripada karyawan tersebut. Jadi harus jelas ukurannya. Mungkin beberapa perusahaan menggunakan KPI, beberapa perusahaan menggunakan SOP yang sudah terukur, beberapa perusahaan juga menggunakan satu media system, ya communication system yang dimana kalau si karyawannya tidak menginput atau tidak memberi report, mereka ada satu pengukuran dimana akan ada penilaian, pengukuran atau ada pengurangan dari sisi poin. Itu adalah bentuk dari bagaimana pengukuran efektivitas dari si karyawan tersebut. Nah ini contoh saja. Bagaimana kita bisa mengukur apakah mobil kita yang sudah kita alokasikan, mungkin kita ada biaya khusus untuk misalnya biaya kendaraan atau biaya untuk ya mungkin maintenance, service, dan setiap hari kita bayar bensin segala macam. Itu ukurannya apa? Apakah kita tahu nggak mobil kita boros apa enggak? Nah ukurannya di mana? Jadi nomor 4 adalah bagaimana kita bisa mengukur efektivitas dari setiap biaya yang kita keluarkan, mau cuma 50.000, 100.000 atau berapapun itu, apa ukurannya, apa efektivitasnya. Nah, kebanyakan perusahaan terlalu boros, ya tidak mengukur. Saya pikir memang segitu biayanya. Saya memang segitu. Belum tentu. Coba Anda ukur. Ya bukan pelit ya, tapi kita mesti harus tahu apakah efektif apa enggak. Kalau enggak, ya mendingan alokasi ke yang lain yang memang lebih menguntungkan. Ya, jadi masalahnya bukan masalah untungnya, tapi efektif apa enggak. Untung sama efektif beda. Kalau untung, saya beli 50.000, saya jual 100.000. Ya, untung. Efektif nggak? Belum tentu. Ya kan? Saya beli 50.000, ya saya jual 100.000. Efektif nggak? Untung sih untung, tapi efektif nggak? Belum tentu. Kenapa? Siapa tahu saya sebetulnya bisa cross selling dari 100.000, ya saya bisa jual produk lain yang tadi nggak pernah ditawarin, ya tapi saya gara-gara cross selling, bisa jual 2 produk, ya betul kan? Atau mungkin gara-gara 50.000 bisa jual 100.000, tapi mungkin saya bisa bikin paket jadi tiga bagian atau bisa bikin 3 paket sehingga modalnya 50.000 bisa jual 100.000, 150.000, 200.000, cuma ditambahin beberapa mungkin ada beberapa produk kecil yang mungkin sebetulnya secara margin lebih besar. Jadi kita bisa jual tiga produk. Saya beli mesin 1, ya saya beli mesin 1, dari mesin itu saya bisa jual, dari satu mesin saya bisa produksi 1 produk. Dari 1 produk itu, dari 1 produk saya bisa untung sekian. Siapa tahu di mesin itu kalau kita olah, produknya bisa diinovasikan, bisa lebih efektif. Dari 1 mesin bisa bikin 10 produk. Efektif kan? Ya, jadi keuntungan sama efektivitas beda. Nah, yang lebih fokus adalah efektif dan untung. Dua-duanya begitu. Nah, ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa saya berikan kepada Anda untuk bisa memastikan bahwa kita sebagai pengusaha zaman sekarang, ya bukan hanya kita bisa fokus untuk meningkatkan ya penjualan, tapi tentunya untuk penjualan meningkat harus ada beberapa hal yang harus kita fokuskan. Kalau kita penjualannya meningkat, hanya fokusnya kepada jual, nggak pernah ada fokus nilai tambah, nggak pernah ngukur produktivitas, nggak pernah kasih benefit lebih, ya tidak memberikan satu value tambahan, bagaimana customer menghargai atau customer menilai bisnis Anda akan lebih baik, ya maka beberapa perusahaan-perusahaan juga update terus, ya mengupgrade terus, inovasi terus, ada produk baru dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya memberi lebih kepada customer. Nah, semoga apa yang bisa saya berikan pada Anda bisa bermanfaat, ya, dan bisa Anda terapkan, dan semoga bisnis Anda semakin sukses di 2025. Sukses selalu, salam pengusaha.